meyakini kelompok tertentu keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, demi menghormati apa yang dia yakini, lalu si ustadz atau gus atau kiai ini katanya membolehkan untuk dicor dibangun. Makam iki Wahid, makam iki Yusuf Hasim, makam Mbah Hasim, makam Gus Dur lemah mawon biasa. Nah, kalau yang katanya di Jawa Tengah wow, terus oleh dikijing, dicor, alasannya wali atau apalah. Apa kewaliannya ngungkuli Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau alim, apakah alimannya ngungkuli Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau keramat, apa keramatnya ngungkuli Mbah Hasyim? Kalau dia tokoh nasional, lendi jasanya. Sekelas Mbah Hasyim loh mas, di tanah keluarga bukan tanah umum, itu lo dikubur biasa. Para jamaah rahimakumullah, kula mireng lan mirengaken ningali dateng YouTube napa leres napa mboten, agak rame soal makam seseorang karena dianggap itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu karena kadang perilakunya agak aneh, kemudian ada yang menganggap itu wali. Di Jawa Tengah mereka nopo teng Kudus, nopo teng Pati, kemudian dibangun di plester Roto Ombo dan seterusnya. Dalam badhe ngaturaken opo anane tentang hukum membangun makam, mengecor makam, memplester makam. Kalau di pemakaman umum yang semua orang berhak dimakamkan di situ, bukan makam pribadi, bukan tanah keluarga, maka hukum membangun ngecor itu haram. Karena dengan adanya satu makam dicor, itu berarti menghalangi hak orang lain, sesama warga, sesama rakyat, podo-podo membayar pajak. Akhirnya gara-gara dicor menghalangi hak orang lain untuk dikubur di situ. Dolim, hukumnya haram. Sakit dipahami nggih? Baru kalau di tanah pribadi, tanah keluarga, boleh mayat niku dibangun, makam niku dibangun, tapi itu pun makruh, mboten sunnah. Tidak haram karena tidak mengambil hak orang lain, makruh karena nyun sewu bondo sakmono taruhlah entek 5 juta, andai mbok bantok neneng masjid, ganjarane jariah mok niatne kangge mayit, lah kuwi ganjarane luweh akeh timbang mbok ngecor ning kono gak ono ganjarane, karena enggak ada perintah dari Kanjeng Nabi. Paham niki? Krono sakmono juta seakan sia-sia tanpa ganjaran, meskipun di tanah pribadi hukumnya makruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terkecuali orang itu tokoh panutan, ulama besar, santri ini kata, alumni ini kata, bukan menyembah-nyembah dia, mboten. Mereka perlu datang di situ ziarah, hukumnya sunnah. Tetap kepingin sambung batin dengan guru, nggak ingin putus. Akhirnya murid-murid butuh tempat gawe ziarah, toh di tanah
pribadi, dan manfaatnya ada, biar umat mudah berziarah dan umat tetap terkait secara akidah, tetap terkait secara batinia. Dan si Kiai top niki tetap menginspirasi bagi para muridnya, manfaatnya wonten. Nah, kalau di tanah pribadi dan memang tokoh panutan, biar alumni umat tetap mendapat pelajaran, maka hukumnya sunnah, mboten makruh nggih mboten haram, hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus tokoh panutan itu enggak harus ulama, mungkin wong biasa tapi pahlawan nasional kados Bung Tomo di tanah pribadi, atau kalau tanah negara ada izin dari negara. Paham no pembacaan? Kalau begitu memang butuh untuk iktibar supaya umat itu bisa mengambil pelajaran dari makamnya tokoh itu. Dan makam tokoh nggak boleh hilang, karena kalau tokoh-tokoh nasional makamnya hilang, 500 tahun ke depan anak cucu itu kerepotan mencari bukti pejuang kemerdekaan itu kaum kita apa kaum lain. Itu kehilangan alat bukti, repot. Sehingga ada baiknya makam pahlawan meskipun bukan ulama besar, di tanah yang bukan tanah pemakaman umum, kalau tanah negara memang negara yang mengambil keputusan supaya makam itu dibangun. Nggih monggo terserah negara. Toh ada ada manfaatnya. Atau makam wakaf keluarga, khusus kangge yang wakaf makam Mbah Yud, ben nggih pelajaran ke anak putu-putu, makam Mbah Yud tok yang mereka sepakat untuk dicor. Sing anak putu yang lain biasa mawon. Wong itu di tanah keluarga, ben anak putu tetap ngerti Mbah Yute, kalau Mbah Yudmu iki mbiyen cah meskipun tutu ulama loman, langgar kuwi sing bangun yo Mbah Yudmu, masjid iku mbiyen sing bangun yo Mbah Yudmu, biar anak cucu tetap ngerti sosok Mbah Yud panutan di bidang loman. Paham ngeten iki nggih? Nah, kasus yang di Pati atau di Kudus kula mboten ngerti, itu tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan lalu dicor niku wau. Desa pun sudah membuat aturan nggak boleh dikijing. Tahu-tahu ada yang Pak Lurahnya kan bingung. Pak Lurah nanya kepada orang yang kebetulan orang itu dari kajian-kajian YouTube-nya juga terindikasi condong meyakini kelompok tertentu keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, demi menghormati apa yang dia yakini, lalu si ustadz atau gus atau kiai ini katanya membolehkan untuk dicor dibangun. Salahnya satu, wong bukan tanah pribadi atau keluarga kok dibolehkan dicor. Salah kedua, apa benar dia itu keturunan Nabi? Belum terbukti. Yang ketiga, apa benar dia ulama panutan? Apa dia benar-benar wali? Juga enggak terbukti. Kalau wali ulama besar dulu mondoknya di mana, berapa tahun, mana sejarahnya. Kalau ulama besar sampai ngarang kitab banyak, mana karangannya. Kalau dia pejuang banyak bangun masjid, mana masjid yang dia bangun. Halo. Kalau dia
pendidik ulung terhadap anak-anaknya, apa anak-anaknya alim-alim, kita butuh bukti untuk diteladani. Kalau itu semua enggak terbukti, jangankan di tanah makam umum, di tanah makam keluarga pun masih kategori makruh, belum sampai ke tingkat sunat. Sakit dipahami nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki tidak dalam rangka nyinggung sopo-sopo, tapi untuk pegangan kita, barangkali kita keluarga pengen musyawarah, mbah kakung dikijing napa mboten, lek tanah umum ojo, pemakaman umum, lek tanah keluarga boleh dengan catatan memang dia tokoh panutan gitu loh, biar bisa diambil pelajaran, uswatun hasanah. Lalu merugikannya lagi, kan sekitar pun enten makam padat, gara-gara dicor niki menutup makam banyak di sekitarnya. Nah, orang-orang yang ziarah lungguh neng cor-coran itu sejatinya lungguh di atas makam orang banyak. Dan kalau mireng-mireng ada makam kiai juga di situ. Yang dihormati itu belum tentu lebih alim daripada kiai yang makamnya ketutup ini. Dan itu salah malih para rawuh. Lek ketutup cor, engkau keluargane sing pengen ziarah golek wis gak ketemu wong ketutup cor, merugikan orang lain. Sakit dipahami nggih? Terus nyun sewu, jangan-jangan malah seharusnya yang layak jadi panutan itu kiai yang makamnya ketutup cor itu justru menutup kebenaran, dan yang dimunculkan belum tentu benar, bermasalah juga. Paham betul ini? Belum lagi mungkin dibangun jalan menuju situ. Kalau jalan itu melewati makam banyak juga ngidep-ngidep makam banyak, orang lewat itu. Lah monggo diwaca teng mriki wonten teng Riyadhus Shalihin nggih wonten, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu wa takhlus. Andai dalam kondisi keterpaksaan, nggak ada tempat duduk, pilihannya duduk di atas kuburan atau duduk di atas bara api. Jadi Nabi, mending lungguh neng geni mas, meskipun sampai celonomu kok nggak panas dok mas, kobong tembus sampai kulit, itu lebih baik. Mending lungguh geni lebih baik daripada zaman memaksakan diri lungguh kuburan. Dari situ banyak ulama dawuh sengaja ngelungguh kuburan itu rauleh, kecuali darurat niku pemakaman, lalu oleh space niku di antara makam yang banyak. Nah, duduk kuburan, nguncali tanah, ngubruk maneh, ya nggak mungkin tuh nggak ngidek makam yang lain. Nah, itu kan kedaruratan. Tapi ojo sengaja lungguh enak-enak di atas kuburan. Dengan adanya makam dicor, terus puluhan orang ziarah duduk di atas cor, itu sejatinya duduk di atas kuburan. Lewat jalan cor, tapi cor itu menutup kuburan. Semua ide-ide mendinoi sakjane kuburan. Dan bisa jadi mereka gurumu ngaji, bisa jadi mereka dulu imami mriki, saiki kuburannya mau ide-ide ae. Paham napa mboten iki? Ojo ngono mas, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah tapi
jerene keturunan Nabi, jerene wali keramat, bahwa mengambil hak orang lain haram pasti, bahwa dikubur di pemakaman umum lalu dicor haram itu pasti, bahwa katanya di situ dulu ada kuburan kiai ikut ketutup itu nyata, orang kampung kenal kalau itu kiai. Hal-hal yang sudah pasti, ngambil haknya orang lain pasti haram. Dikubur di pemakaman umum lalu dicor hukumnya pasti haram. Hal-hal yang sudah pasti itu nggak boleh kau tabrak dengan sesuatu yang belum tentu. Hukum iki mau tabrak alasane kui keturunan Nabi, lah kui durung tentu harame mesti alasane niki durung mesti, paham napa mboten niki? Nah, tapi dhek wali bahwa ini kiai mbiyen sregep mulang roh wong kampung nyoto weruh, tapi bahwa orang yang kau menangkan itu wali kan katanya belum tentu. Bahwa kiai sing saiki ketutup kuwi mulang tenan nyoto wong kampung weruh kok. Nah, hal-hal yang pasti ojo mok kalah nih dengan isu-isu yang belum tentu. Kayak niku wau sing kiai dikubur, dipendem, ditutup, berharap ada makam baru luwih top. Tapi kengetopannya belum terbukti, keramatnya juga belum terbukti, kealimannya belum terbukti, karangannya kitab dia belum terbukti, mulang santri piro ya belum terbukti, opo keturunan Nabi juga belum terbukti. Lah niki lengene bodoh para rawuh, kadung gurune ditutupi cor. Lah tibake sing kuwi ya gak mesti lebih top timbang gurune niku wau. Paham apa ora ngeten iki? Ngerti niki nggih? Jadi kembalikan. Terus sekarang pelajaran. Mbah Hasyim Asy'ari itu kurang alim apa? Ketokohannya, keramatnya. Dan dimakamkan di makam keluarga. Nang Tebuireng. Andai dikijing pun juga boleh, bahkan sunnah di makam keluarga tokoh besar panutan. Tapi Tebuireng tidak memilih mengkijing, gitu? Makam iki Wahid, makam iki Yusuf Hasyim, makam Mbah Hasyim, makam Gus Dur lemah mawon biasa. Nah, kalau yang katanya di Jawa Tengah mau terus oleh dikijing, dicor, alasannya wali atau apalah, apa kewaliannya ngungkuli Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau alim, apakah alimannya ngungkuli Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau keramat, apa keramatnya ngungkuli Mbah Hasyim? Kalau dia tokoh nasional, lendi jasanya. Sekelas Mbah Hasyim loh mas, di tanah keluarga bukan tanah umum. Itu lu dikubur biasa. Mbah Bisri, Mambaul Ma'arif, denanya zaman ziarah kono, makamnya biasa. Padahal di tanah keluarga, andai dikijing pun juga boleh. Nah, niki sekedar mungkin jadi rujukan bagi panjenengan. Kalau rapat keluarga diajak ngijing fulan, niku wow, tanahnya tanah milik siapa? Tanah umum, wakaf umum, apa milik keluarga? Milik keluarga itu dilihat ketokohannya. Kalau tokoh oke banget, jangan sampai merugikan makam kanan kiri ditumpuk dicor ojo. Jelas apa durung ini? Al-Fatihah.